حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita ambil pelajaran usul kita ikhwanillah sebentar. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makna dari al-mutlaq. Apa pengertiannya al-mutlaq? Apa Subhana? Nah, madalla alal haqiqah bila qaid. Sesuatu yang menunjukkan atas hakikat tanpa ada batasan. Atau lebih mudahnya apa? Nah, baik. Kullu nakiratin fi siyaqil itsbat. Semua nakirah yang datang dalam konteks penetapan. Ini namanya mutlaq. Baik. Kemudian muqayyad apa? Arif. Nah, sesuatu yang menunjukkan atas hakikat dengan batasan. Taib, lawan dari mutlak. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang penting, yaitu al-amal bil mutlaq. Yajibul amalu bil mutlaqi ala itlaqihi illa bidalilin yadullu ala taqyidihi. Lianna al-amala bi nususil kitabi wa sunnah wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalik. Wajib untuk beramal dengan mutlak di atas kemutlakannya. Jadi datang dalil mutlak ya wajib untuk dilaksanakan secara mutlak. Kecuali ya dengan dalil yang menunjukkan bahwasanya pada dalil mutlak itu ada batasan. Taib. Kenapa? Dikarenakan beramal dengan nas Alkitab wa sunnah ikhwanifillah ini wajib sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut sampai tegak dalil yang menyelisihinya. Jadi kapan saja seorang mendapati dalil yang mutlak maka wajib untuk beramal dengan dalil mutlak tersebut kecuali dia mendapati dalil bahwasanya di sana ada yang membatasinya. Taib. Hal ini sebagaimana dulu telah kita lewati dalam pembahasan al-am. Taib. Dan ini penting afanifillah untuk kita camkan. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan contoh, yaitu telah datang dalam hukum syariat bolehnya mengusap khuffain secara mutlak. Taib. Dan padanya ada batasan-batasan, yaitu hendaknya dipakai di atas thaharah. Kemudian yang kedua hanya berlaku pada hadat asghar saja. Dan yang ketiga tidak boleh melampaui batasan waktu yang telah ditentukan. Ini khuf. Namun berhubungan dengan khufnya sendiri, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang bolehnya mengusap khuf ini secara mutlak dari sifat khufnya. Tidak disebutkan apakah khuf itu harus tebal atau khufnya itu ya yang demikian-demikian. Taib. Oleh karena itulah, apakah di sana ada batasan khuf ini harus tebal? Maka ini sesuatu yang
mengikat dari kemutlakan sifat khuf. Baik. Kalau kita dapati dalil demikian, maka kita katakan khufnya harus tepat. Tapi kalau tidak ada dalil, berarti terserah. Pokoknya semua yang masuk kategori khuf, dan inilah yang rajih. Pokoknya semua yang masuk kategori khuf, maka masuk pada hukum diperbolehkan untuk diusap. Baik itu khufnya itu tebal ataukah tipis, baik itu berlubang ataukah tidak. Kalau khuf berlubang, selama masih disebut khuf, maka masih diperbolehkan untuk seseorang mengusapnya. Nah, kecuali kalau sudah tidak disebut khuf lagi, lubangnya sudah setengah lebih, ini bukan khuf ini namanya, ya. Karena sudah tidak menutupi. Tapi kalau cuma sekedar ada lubang, ya 1 jari, tayyib sobek sedikit, maka ini orang masih mengatakan khuf. Tapi kalau sudah mata kakinya atau tumitnya semuanya sudah terbuka, nah, sampai mata kaki, ini bukan khuf namanya jadi. Tayyib. Barakallahu fiik. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah safar. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan bepergian di muka bumi ini, tidak ada dosa atas kalian untuk mengqashar salat. Allah katakan darabtum fil ard secara mutlak. Apakah di sana ada membatasi tentang jaraknya? Baik. Kalau ayat tidak ada batasan, yang penting seorang melakukan perjalanan di muka bumi. Baik. Namun telah datang beberapa hadis dalam masalah ini yang menunjukkan bahwasanya pengqasharan salat itu ketika sudah mencapai safar. Dan tentang batasan safar ini, ya tidak kita dapati dalil yang menentukan jarak berapanya. Jadi kembali kepada kebiasaan manusia. Kapan suatu jarak atau suatu daerah ketika dia pergi ke sana pada orang-orang sekitar sudah dikatakan safar, maka dihukumi safar dan masuk dalam cakupan ayat ini. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, wa idza warada nassun mutlaqun wa nassun muqayyad wajib taqyidul mutlaqi bihi in kana al-hukmu wahidan. Sekarang apabila datang nas secara mutlak dan nas secara muqayyad, maka wajib untuk membatasi yang mutlak itu dengan nas yang muqayyad tadi apabila hukumnya satu. Wa illa amila bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyid. Jika tidak demikian, yaitu dalam artian tidak terpenuhi perkara yang disebutkan tadi, nas mutlaknya jalan sendiri, muqayyad juga jalan sendiri, tidak ada hubungan dalam satu masalah atau satu hukum, maka masing-masing diamalkan. Mutlaknya diamalkan sesuai dengan kemutlakannya, dan muqayyad diamalkan sesuai dengan muqayyadnya, keterbatasannya. Dan dalam masalah ini ada dua bentuk. Berarti yaitu yang pertama hukumnya satu. Antara nas mutlak dan muqayyad itu hukumnya satu, maka wajibnya apa? Yang mutlak dibawa ke muqayyad, yang mutlak dibawa ke muqayyad. Misalnya dalam sehari-hari seorang mengatakan aqrib
akrim tullaban, muliakanlah para penuntut ilmu. Seorang mengatakan akrim tullaban, muliakanlah para penuntut ilmu, mencakup apa? Semua penuntut ilmu, tidak ada batasan. Pokoknya kalau ketemu penuntut ilmu dari manapun, ya diperintahkan untuk dimuliakan. Tapi kemudian datang setelahnya, akrim at-tullabal ghuraba, muliakanlah para penuntut ilmu yang asing. Oh ternyata ya tulab yang awal itu dibatasi dengan yang kedua. Ya apabila hukumnya satu dan sebabnya juga satu, maka yang mutlak dibawa ke muqayyad. Kemudian yang kedua, ikhwanifillah, apabila hukumnya berbeda, maka ya mutlak dibawa pada kemutlakannya sendiri, dan muqayyad itu juga beramal dengan ya keterbatasannya sendiri. Tayyib. Misalnya ikhwanifillah, pada ayat wudu dan ayat tayamum, Allah Subhanahu wa taala katakan tentang wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq. Apa maknanya? Sampai ke siku-siku, sampai sikut. Jadi perintah untuk mencuci tangan batasannya sampai mana? Sampai siku. Ini namanya muqayyad, ikhwanifillah. Ya wa aydiyakum ilal marafiq, datang secara muqayyad. Kemudian dalam ayat tayamum datang secara mutlak, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Apakah kita membawa sesuatu yang mutlak ini wa aydikum dalam ayat tayamum dibawa ke dalil yang muqayyad pada ayat wudu, bahwasanya yang diusap dengan ya debu itu tangan sampai siku? Tentunya tidak. Apa alasannya? Alasannya apa? Aba Arif? Karena hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Satunya berbicara tentang wudu, satunya berbicara tentang apa? Tentang tayamum. Tayyib. Dan insyaallah Syekh sendiri pun akan membawakan contoh-contohnya dalam matan, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.